bilang pengabdian masyarakat nih ceritanya nih. Iya, iya. Pengabdian masyarakat. Kita nih di kampus katanya harus pengabdian masyarakat. Iya. Tapi sebenarnya kita tuh lagi berpikir ya, orang tuh mengabdi setelah kenyang. Kepulauan Seribu 8 jam menuju ke Pulau Sebira. Nikmat ya. Jadi pikiran kita mengira, gitu kan? Nah, maka sebenarnya doa bagi Ibn Arabi itu adalah peristiwa yang tidak bertanggung jawab ini, saya bilang ini iman manusia. Doa, saya sepakat tadi yang disampaikan sama doa. Segala perbuatan isyarat doa. Ada di mana-mana. Ini Evan enggak. Tadi katanya apa? Tok apa? Sumber air apa ya? Iya. Bayangkan kalau itu tidak ada air, tidak ada air, gitu. Bagaimana? Bagaimana? Jadi silakan baca itu, dan kalau ada yang punya bisa minta tanda tangan nih sama penulisnya langsung di sini. Di mata NU itu. Jadi salah satu simbol itu Prof ya. Misalnya kalau dalam masyarakat Betawi itu ada serah-serahan roti buaya. Roti buaya itu sebetulnya dia menunggu sesuatu sumber kehidupan yang orang Betawi bilang entuk. Si entuk itu mata air. Ente jangan perlakukan macam-macam kalau bahasa lisannya tuh ya. Doa pertama ini jangan macam-macam ya sama entuk ya, karena dia sumber kehidupan yang harus dipelihara terus-menerus sebagaimana kita melihara setu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan bagaimana sih setu berkomunikasi dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya? Bagaimana kemudian daun yang gugur itu juga memberikan manfaat kepada setu yang ada di sekitar itu? Nah, oleh karena itu kita dengerin bagaimana Abang Chris Billy menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Tafadhol Bang, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih. Ini saya panggil apa aja ya nih. Jauh di atas saya ini, termasuk juga termasuk Bapak Lambang, Bapak. Saya merasa ini saya grogi sebenarnya. Yang paling muda di antara yang paling senior ini. Dan saya baru pertama di depan duduk sama orang tua. Terus tiba-tiba duduk meminta saya menyampaikan buah pikir tentang tradisi budaya ya, terkait alam ya tadi ya, hutan dan alam. Ya menarik. Saya pribadi ini saya mohon maaf saya sedikit bercerita, terus alur cerita ini nanti saya bagaimana sampai sejauh ini terkait hutan dan alam. Saya itu lulusan Instiper Yogyakarta, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Hasil Hutan. Kuliah saya di sana tahun 2000. Terus setelah itu lulus, saya tes di Pemda jadi polisi hutan. Kalau di Jawa itu biasanya dibilang Jogowono, penjaga hutan. Tapi kalau polisi hutan itu dikasih pistol nggak? Ya betul, dikasih. Pistol atau panah atau tombak? Dikasih senjata hijau itu ya. Oh, lainnya Tarzan ya? Iya. Akhirnya saya ketika mengabdi di Pemda, seiring perjalanan ternyata beban menjaga hutan terkait misalkan segala makhluk hidup yang ada di hutan, baik pohon dan segala hal yang ada di dalamnya, cukup memberi dampak yang begitu kuat terhadap kehidupan kita. Penting ini. Akhirnya dengan program-program yang ada di dinas saya, ya saya merasa tidak cukup untuk menjaga hutan, toh juga tetap hancur, rusak. Gawat ya? Iya, gawat. Dari antara di NTT itu kami polisi hutan cukup banyak. Orang di dinas kehutanan banyak, tetapi yang berjiwa rimbawan sangat sedikit. Oh, gitu. Jadi ada kerisauan saya terhadap kerusakan hutan dan alam di sana. Nah, kerusakan hutan dan alam di sana itu sebenarnya pengaruh dari perbuatan-perbuatan manusia kita sendiri. Jadi ketika itu saya mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini, saya bilang ini iman manusia, doa. Saya sepakat tadi yang disampaikan Bapak, doa. Segala perbuatan isyarat doa. Ketika saya bermimpi suatu hari nanti saya bisa bagaimana meminimalisir kerusakan hutan, kata-kata ini doa. Dan akhirnya setidaknya walaupun tidak sepenuhnya saya sudah di sini hari ini, sore ini. Ada doa. Ada teman-teman, ada orang tua yang berbicara tentang perlindungan hutan. Nah, seiring perjalanan saya juga kadang-kadang dikucilkan ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang perlindungan hak hidup
orang lain banyak melalui hutan dan alam, kita juga kadang terkucil. Iya. Saya merasa sendiri, itulah tadi yang saya bilang, ketika kita menjadi terang dari yang gelap, kita satu saja yang terang ini. Wah, ada 1000, ternyata cuma satu, terkucil juga. Gitu. Akhirnya saya suatu hari nanti saya yakin bahwa ada istilah sastra. Saya dulu tuh awalnya bagaimana berpikir, saya tidak tahu mungkin jalan Tuhan, saya bisa bertemu, saya tidak bertemu yang namanya Bapak Embulandu Peranggi ya, mohon izin ya, Bapak Embulandu Peranggi dari tempat saya, beliau sastrawan besar tapi tidak pulang kampung, tidak pernah bertemu, orangnya misterius katanya. Ya, itu beliau menitipkan salam kepada saya, tolong sampaikan kepada Chris, kirimkanlah karya anak-anakku kepadaku, bentuklah komunitas kecil sastra dan puisikanlah sumba, katanya. Wah, saya orang kehutanan lari ke puisi, gimana caranya? Ternyata ada satu proses spiritual bahwa doa-doa itu melalui sastra dan kebudayaan. Puisi adalah doa. Ya, kata-kata puisi adalah doa. Wah, tidak mungkin saya bilang begitu. Tidak pernah membuat puisi, Pak. Akhirnya saya ada mertua saya, suatu tokoh budaya di Sumba Timur, punya sanggar. Waktu itu mertua saya ini, mohon izin, meninggal. Kami anak mantu dikasih jatah untuk memikul petinya. Saya lihat di tulisan banner kecil itu, jangan biarkan anak-anak kita tercabut dari akar budayanya, katanya. Makanya saya semakin kesini, wah ini kalau kita bicara sastra, bicara puisi, bicara kata-kata. Berarti kata-kata punya kekuatan spiritual buat saya, sangat berpengaruh. Doa Embulandu gitu. Akhirnya makin kesini saya coba terus membentuk komunitas-komunitas sastra dengan, ya saya kalau di Jakarta sama teman-teman muda itu penyair alam begitu. Tetapi saya tidak tahu juga, saya bertemu sama orang tua saya, boleh saya katakan mentor guru saya, Bang Asri Salnur. Ini menurut saya, beliau ini orang Riau. Saya orang NTT, bukan hubungan darah, tapi beliau memilih saya. Beliau mendidik saya melihat puisi-puisi tikus api, percakapan pohon dan sang penebang, isinya ada konser video, wah multimedianya. Nah, dari situ saya terbakar bahwa sebenarnya untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, suatu doa kepada orang lain, doa untuk banyak orang tentang hutan dan alam, puisi. Saya memilih puisi. Dan akhirnya puisi yang membawa saya sejauh ini, saya bertemu dengan orang-orang hebat, dan orang-orang hebat semuanya itu Green Network, UI, dengan beberapa senior di staf pengajar di UI, dan hari ini bersama bapak-bapak senior, saya suatu kepuasan batin tersendiri dalam hidup bahwa perjalanan ini cukup panjang. Itu semua karena saya katakan orang-orang hebat ini adalah cahaya. Maka orang-orang yang mempertemukan saya dengan orang-orang hebat seperti sampai sejauh ini, saya mengatakan cahaya yang menemukan cahaya. Cahaya yang menciptakan cahaya. Cahaya bagi saya adalah ilahi. Doa. Mungkin sebagai pengantar nanti lebih dalam lagi. Ya. Yang ingat berapa bait gitulah yang ingat. Saya kebetulan waktu itu Bang Asri Sal pernah mengejut saya dengan puisi satu malam sampai pagi waktu tahun 2016, waktu itu di rumah seni beliau. Ya satu bait saja ya. Puisi itu pertama kali saya menulis. Puisi itu saya beri judul Bahasa Sang Alam. Ya. Bahasaku adalah bahasamu. Bahasamu tertulis namun bahasaku tidak tertulis. Bahasamu tertulis namun aku berusaha untuk mengerti segala hal tentang bahasamu. Gitu. Ya. Bait penutupnya itu panjang puisinya, tapi bait penutupnya, beri aku 1000 pepohonan rindang, niscaya Sang Pencipta akan memberimu hidup dari satu kehidupan sesuai amal dan baktimu. Gitu. Gitu. Ya, mungkin sedikit begitu saja, Abah. Saya ke narasumber yang lain. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bang Chris Billy. Jadi memang semoga
pembicaraan kita ini ya, Kiai ya, pembicaraan kita ini sebetulnya doa. Dan doa itu memberikan apa tuh, mengantarkan sampai kepada Kampung Abang Billy di Sumba mana tuh? Sumba Barat ya, Sumba Barat. Nah jadi memang semoga aliran keinginan kita, cita-cita kita yang kita ucapkan adalah doa, harapan kita, dan yang kuasa jelas mendengarkan kata-kata kita, harapan kita itu kepada nantinya memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Pohon-pohon itu akan berdialog kepada anak-anak kita dimanapun berada. Kalau kita bayangkan kehidupan kita ini sebagaimana Ronggo Warsito gitu ya, menangi zaman edan, gitu kira-kira ya. Iwohoyo ing pambode. Jadi kalau Betawi nembang jadi rada kacau.